Oke, kalau kemarin kita belajar tentang KPK, sekarang kita masih di halaman 52, yaitu tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. Ya, yang ditanyakan faktor berarti pembaginya. Kita langsung ke contoh soal supaya kalian paham. Nomor 2, tentukan FPB dari pasangan-pasangan berikut ini. Misalkan yang A, 12 dan 16. Yuk kita coba lihat ya. Yang A ini ada 12 dan 16. Nah, sama seperti KPK juga, kita bisa memakai dua cara, yaitu pohon faktor dan teknik sengkedan atau tabel. Kita coba untuk pohon faktor dulu ya. Pohon faktor berarti kita buat dulu yang 12. Nah, 12 ini bisa dibagi dengan berapa? Semua diawali dengan angka 2. Angka 2 dulu. 12 dibagi 2, 6. Kita bisa bagi lagi nih. Oh, kita masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. Oke, berarti kita langsung nih, ini udah ya. Kita buat yang angka 16-nya. Dibagi 2, 16 dibagi 2, 8. Kemudian 8 masih bisa kita bagi 2. 8 bagi 2 itu 4. 4 masih kita bisa bagi 2 ya. Nah, selanjutnya kita tentukan faktorisasinya dulu, karena ini pakai pohon faktor, jadi kita menentukan faktorisasi. Faktorisasi ingat lagi, yaitu bilangan prima. Berarti angka 2 dan angka 3. Ya, berarti 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Kemudian yang 16, lihat mana bilangan primanya? Iya, yang ini ya. 1 2 3 4. Wah, berarti 2 pangkat 4. Nah, sekarang kita tentukan FPB-nya. Nah, kalau FPB ya, kita menentukan dengan pangkat yang paling terkecil. Kalau kemarin kan KPK itu kita mencari pangkat yang paling besar. Jika ada dua angka yang sama, berarti kita carinya angka yang terbesar. Itu kalau KPK. Tapi kalau FPB ini kebalikannya, itu angka yang paling kecil. Nah, ini kita bisa pangkatkan ya. 2 pangkat 2 kali 3 ya. Jadi tadi FPB itu dicari pangkat yang paling terkecil. Nah, berarti ini yang paling terkecil ini ya ini. Kan ini sama-sama 12, ini ada angka 2 pangkat 2. Kemudian 16 juga ada 2 pangkat 4. Nah, kita ambil yang paling terkecilnya. 2 pangkat 2. Nah, terus gimana, Miss? Itu ada angka 3-nya diikutkan tidak? Tidak. Kalau FPB yang diambil adalah pangkat yang paling terkecil. Jika ada dua angka yang sama, diambil pangkat yang paling terkecil dan angka yang ada di keduanya. Nih, di faktorisasi 12 ada, di faktorisasi 16 ada. Kenapa angka 3 ini tidak kita sertakan? Karena faktorisasi 3 ini tidak ada di faktorisasi 16. Jadi 16 cuma punya satu angka. Jadi yang diambil ya udah ini, yang mewakili yang ada di keduanya. 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2, 4 ya. Jadi FPB-nya itu 4. Faktor persekutuan terbesarnya itu adalah 4. Ini untuk pohon faktor. Sekarang coba kita pakai teknik sengkedan atau tabel. Seperti biasa, kalian kalau di rumah pakai penggaris ya. Nah, oke, tadi berapa? 12 dan 16. Semua berawal dari angka 2. 12 dibagi 2, 6. 16 dibagi 2, 8. Nasib kita bisa membaginya dengan angka 2. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Masih bisa dibagi dengan angka 2 ya, karena ini masih ada 4. 3, tetap angka 3 ini tetap karena tidak bisa dibagi dengan angka 2. Kemudian 4 dibagi 2, 2. Kemudian masih kita bisa bagi 2. 2 dibagi 2 ini berarti 1 ya di sini. Ini 3 tetap di sini ya. Kemudian dibagi berapa? Bagi 3 ya. Karena ini sudah ada 1, 3 bagi 3 1, ini 1. Nah, ini sudah selesai. Baru bisa kita menentukan FPB-nya. FPB-nya adalah, nah, kalau kemarin di KPK itu kalian hanya tinggal menuliskan semua yang ada di sini, ya. Tapi kalau untuk FPB kalian di sininya mencari yang angka yang bisa membagi kedua faktor ini, ya. Cari angka yang bisa membagi kedua faktor ini. Ini angka 2. Angka 2 yang di sini ya.
12 bisa dibagi 2, 16 bisa dibagi 2. Ini hasilnya 6 sama 8. Kemudian mana lagi yang bisa membagi angka keduanya? Masih angka yang di sini ya. 6 bisa dibagi 2, hasilnya 3. 8 bisa dibagi 2, hasilnya 4. Mana lagi? 2 lagi, yang ini nggak bisa. Karena 3 tidak bisa dibagi 2. Hanya satu yang bisa membaginya. Nah, berarti ini ya. Nih, berarti FPB-nya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu. Sama ini hasilnya, mau pakai teknik pound factor atau pakai teknik tabel juga sama. Masih bingung? Sekali lagi ya, contohnya kita lihat yang H. Yang H itu 26 dan 52. Kita pakai pound factor dulu. Ya. 26 kita buat pound faktornya. Ini dibagi 2. 26 dibagi 2 berapa? 13. 13 bisa dibagi lagi enggak? Enggak, ini 13 ini sudah bilangan prima. Jadi tidak bisa dibagi lagi. Kemudian yang 52. Kita bagi lagi ya. Ini kita bagi 2. 52 dibagi 2 berapa? 26, ya. Kemudian 26 dibagi berapa lagi? Kita masih bisa pakai bagi 2 nih. Bagi 2 berarti 13. Iya, berarti stop sampai sini. Ini karena 13 tidak bisa dibagi lagi. Nah, sekarang kita buat FPB-nya. Bukan, faktorisasinya dulu berarti. 26 faktorisasinya berapa? Nih. Ya, berarti ada 2 dikali 13 sama dengan 2 dikali 13. Ya, tidak perlu pakai sama dengan kalau faktorisasi. Nah, kemudian 52 faktorisasi dari 52. Kita lihat nih. Set 2 dikali 2 dikali 13 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 13. Nah, sekarang kita tentukan FPB-nya. Yang mana FPB-nya? Yang tadi Miss bilang. Jika ada 2 angka yang sama, berarti ambil pangkat yang paling terkecil. 2 pangkat 2 sama 2 ini. Berarti 2 yang ini ya. Nih, yang kita ambil 2. Kemudian angka yang berada di kedua faktorisasi itu, di yang 26 ada angka yang sama, di 252 juga angka yang sama. Angka berapa di sini angka yang berada di keduanya? Nih, angka 13. Satu aja yang ditulisnya. Nah, FPB-nya berarti 2 dikali 13 adalah 26. Ini kalau pakai pound factor. Sekarang kita coba memakai tabel. Teknik Sengkedan. Berarti di sini 26, di sini 52. Nah, kita bagi 2 dulu semuanya. 26 dibagi 2 berapa? 13. 52 dibagi 2 berapa? 26. Masih bisa dibagi 2? Tidak bisa. Kemudian mau dibagi berapa lagi nih? Bagi 4? Ini nggak bisa, ini kan karena ini faktor bilangan prima. Berarti coba kita bagi dengan angka 13. 13 dibagi 13 1. 26 dibagi 13 berapa? 26 dibagi 13 2. Ya, berarti ini 2 juga, ini 1, ini 1. Nah, sekarang kita lihat nih FPB-nya. Yang tadi Miss Asti bilang, kalau menggunakan teknik Sengkedan, yang diambil tidak semuanya, tetapi angka yang bisa membagi keduanya. Yang bisa membagi 26 dan yang bisa membagi 52. Angka 2. Ini kan 26 bisa dibagi 2, hasilnya 13. 52 bisa dibagi 2, hasilnya 26. Dan berapa lagi? 13. Ini 13 dibagi 13 1. 26 dibagi 13 2. Ya, berarti 13. Berarti segini dong. Karena ini kan kalau 2 yang di sini 1 nggak bisa dibagi 2. Jadi itu tidak bisa. 2 kali 13 adalah 26. Sama kan hasilnya? Lihat. Ya, teknik Sengkedan sama 26. Pound factor juga sama. Nih, 2 kali 13 FPB-nya sama-sama. Terserah kalian mau memakai cara yang mana. Ya. Tapi sebagai informasi untuk tabel ini yang dipakai sampai kelas 6. Ya. Kemudian di nomor 5. Tentukan FPB dari faktorisasi prima 2 bilangan berikut. Nah, kalau yang kemarin kan KPK ya. KPK dicari pangkat yang terbesar, sekarang kalau FPB cari pangkat yang terkecil.
Berarti ini FPB-nya ya 2 pangkat 2 kali 3. Yang angka yang sama ini. Nih sama ya. Diambil paling terkecil berarti 2. Kali berapa? Ini sama juga paling yang terkecil. 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Satu lagi nih. Ada 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2 kali 5. Ini kita lihat FPB-nya berarti. Nah ini sama ya. Ini cari angka yang sama dulu. Ini angka yang sama, berarti ini nggak ada lagi, udah nggak usah, ini dihiraukan saja. Nah ini cari pangkat ini sama Miss, kalau sama ya udah tulis aja sama 2 pangkat 2 dikali. Nah ini ada 3 sama 3 pangkat 2, ambil paling terkecil ya, berarti 3-nya yang kita ambil. 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 3 12. Nah seperti ini yang saya coba kalian kerjakan sendiri. Kalau masih bingung bisa kalian putar lagi videonya dari awal, atau kalau tetap masih bingung bisa kalian hubungi Miss Asti atau Miss Nurul ya. Oke, thank you. Selamat mengerjakan sisa soal yang lainnya.